Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Ma'arij rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, taufiknya, kita terus mendapatkan kenikmatan hidayah untuk istiqomah di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan salat subuh, dan tentu satu kemuliaan kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 14 abad yang silam beliau bersama dengan ahlul baitnya, bersama dengan para sahabat, ya, selama kurang lebih 23 tahun memperjuangkan risalah agama ini, memikul amanah kenabian, sehingga kemudian kita semua umat muslim sedunia bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Salah satu cara kita untuk membalas kenikmatan hidayah ini adalah dengan memperbanyak salawat kita kepada beliau. Tentunya salawat kita ini adalah gambaran betapa kita sangat mencintai sosok, ya, pribadi Rasulullah SAW, dan juga tentunya sebagai bentuk rasa gembira kita, rasa terima kasih kita kepada beliau, betapa beratnya pengorbanan perjuangan beliau ketika di awal-awal memikul beban amanah risalah ini, sehingga hidayah kita bisa rasakan. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Sebagaimana tema yang kami usulkan, ya, kita insyaallah nanti di malam Selasa, ya, insyaallah akan memasuki satu era baru dalam perjalanan umat Islam, termasuk juga dalam perjalanan hidup kita sebagai kaum muslimin. Kita juga punya tahun baru, ya, tahun baru Islam, yang insyaallah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki satu babakan baru perjalanan sejarah umat di akhir zaman ini, ya, di tahun 1443 Hijriah. Ada keyakinan sebagian kita dan sebagian para ulama bahwa sesungguhnya ketika berbicara 1443 Hijriah ini menggambarkan sudah semakin dekatnya kita dengan tahun 1500 Hijriah. Sebagian para sejarawan, kemudian juga para ulama memperkirakan tahun 1500 Hijriah adalah abad-abad kebangkitan kembali umat Islam di permukaan bumi ini. Sehingga tugas kita sekarang adalah bagaimana mempersiapkan generasi, mempersiapkan para pejuang, ya, yang nantinya kemudian bersama-sama dengan
orang-orang yang nantinya ya kemudian menjayakan kembali syiar agama ini dan menegakkan kembali kalimat tauhid ya di permukaan bumi ini. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Ya, kalau jadi insyaallah pada pagi hari ini kami akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang makna daripada hijrah ya. Kalau dalam banyak hadis juga dijelaskan dalam hadis yang sangat masyhur itu ya, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya tentang bagaimana Islam, bagaimana iman ya, bagaimana ihsan. Ini juga disebut dengan trilogi dalam Islam. Kalau iman, Islam, ihsan ini bersifat individual gitu ya. Artinya lebih condong kepada aspek individu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau masing-masing pribadi seorang muslim. Dia tidak cukup hanya dengan berislam, maka dia harus meningkatkan kualitasnya menjadi seorang mukmin ya. Kemudian untuk meraih keimanan yang sempurna itu maka harus disempurnakan dengan menguatkan aspek ihsannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penjelasan banyak ayat di dalam Al-Qur'an, ternyata iman itu juga sangat berkaitan erat dengan hijrah dan jihad. Ya, jadi ada Islam, iman dan ihsan. Maka dalam terminologi Al-Qur'an itu banyak sekali kemudian menyatukan ketiga aspek ini. Ya, aspek iman, aspek hijrah dan aspek jihad. Menggambarkan bahwa kalau yang pertama tadi itu sepertinya lebih banyak kepada aspek pribadi kita ya, hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika membahas tentang bagaimana iman, bagaimana hijrah dan jihad, maka ini bagaimana Islam tidak hanya sebagai aspek ritual semata, hubungan privat ya, pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian Islam sebagai sebuah gerakan. Islam sebagai sebuah peradaban. Itu tergambar dari ketiga aspek ini, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ritual saja, di masjid saja ibadah ya, tetapi sesungguhnya Islam itu mencakup segala aspek bidang kehidupan, dan terbukti dalam sejarah ya bahwa Islam itu sudah pernah membangun satu peradaban besar, bahkan menjadi kampiun ya, menjadi kampiun bagi sebuah peradaban baru di zamannya. Ya, karena memang ternyata semangat ya, spirit yang terkandung dalam Islam itu di situ ada hijrah ya. Di balik kekuatan iman itu ada gerakan perubahan. Ada gerakan perubahan, ada gerakan hijrah. Ada gerakan perubahan yang tentunya di sini bukan hanya perubahan secara individu, tapi perubahan secara sosiologis ya, perubahan secara budaya, perubahan secara politik ya, bahkan perubahan dalam aspek yang lebih besar yakni secara peradaban dunia ya. Sehingga dengan gerakan hijrah inilah kemudian umat Islam bisa tersebar ya ke seluruh penjuru dunia. Bahkan kita juga bisa sangat bersyukur sekali ya, Islam bisa sampai ke negara kita, ke kepulauan Nusantara ini ya, karena adanya gerakan dakwah, gerakan hijrah dari para ulama-ulama ya, yang menyusuri lautan dan sebagainya sehingga sampailah di tempat kita dan menyampaikan risalah agama ini. Ini dahsyatnya yang namanya gerakan hijrah ya, dan itu membawa satu perubahan yang luar biasa dahsyatnya dalam segala aspek dan bidang kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah jihad. Tentu jihad di sini tidak hanya jihad secara dalam pengertian jihad qital ya, dalam pengertian jihad secara peperangan, tapi ternyata umat Islam di masa lalu itu punya mujahadah yang sungguh-sungguh ya, punya azam yang sangat kuat ya. Jadi mereka tidak hanya berjihad dalam bidang pertempuran, tetapi juga berjihad dalam segala aspek bidang kehidupan juga, dalam dakwah ya, dalam ilmu pengetahuan ya, kemudian dalam semua segala hal, sehingga wajarlah kemudian ketika keimanan ini diterjemahkan dalam gerakan ya, dalam gerakan perubahan dalam bentuk spirit hijrah ini, kemudian diterjemahkan dalam upaya yang sungguh-sungguh, punya tekad yang sangat kuat untuk mensyiarkan agama ini, sehingga wajarlah kemudian kita menyaksikan
al-Islam ini sekarang bisa kita nikmati. 14 abad perjalanan umat sungguh luar biasa, dan kita bersyukur menjadi bagian daripada umat Islam yang besar ini. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Yang pertama kami akan menyampaikan tentang makna daripada hijrah, ya. Sekilas daripada makna tentang hijrah ini, baik secara bahasa, kemudian secara syariat, kemudian sesungguhnya hijrah ini merupakan satu syariat yang abadi gitu ya. Nanti sampai kiamat datang barulah kemudian bisa jadi hijrah ini sudah berhenti, dan ini merupakan syariat yang sifatnya abadi. Alhamdulillah ya, jadi secara bahasa al-hijrah ini adalah lawan dari kata al-wasal ya. Kalau al-wasal kan artinya tersambung ya. Hajarahu yahjuruhu, ini makna daripada hijrah, artinya memutuskan ya, memutus ya. Kalau wasal kan tersambung. Maka kalau ada dua orang ya, itu yahtajiran yahtajaran, yakni saling meninggalkan. Dalam penjelasan Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani, al-hijru atau al-hijron itu artinya seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik, kemudian perkataan, dan juga hati ya. Kemudian dalam penjelasan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwa hijrah secara bahasa itu bermakna tarku, artinya meninggalkan. Hijrah ila syai' ya, hijrah kepada sesuatu itu bermakna bahwa intiqal ilaihi an ghairihi ya, kata beliau, berpindah kepadanya dari selainnya. Ini makna secara bahasa. Kemudian makna dari sisi penjelasan syariat ya, pendapat para ulama, pendapat yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari negeri kaum kafir ya, dari darul kufar ya, atau mungkin itu dari kondisi peperangan ya, dari darul kufri atau darul harbi ya, kondisi peperangan, ke satu daerah, ke satu teritorial yang dimana di situ banyak kaum muslimin ya, atau darul muslim atau darul Islam. Ini dalam penjelasan Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa hijrah adalah perpindahan dari negeri orang-orang yang zalim ya, dari negeri orang-orang yang zalim, daruz zulmi. Mungkin di sana ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang sangat otoriter, yang haus darah ya, yang tangan besi, kemudian membuat kezaliman di negeri tersebut, maka kemudian dia segera meninggalkan negeri tersebut untuk menyelamatkan agama mereka. Mungkin ini yang bisa kita saksikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Uighur ya, yang namanya itu dirubah menjadi Xinjiang ya oleh RRC. Sehingga banyak dari mereka kemudian yang merasa terzolimi dan harus eksodus. Itu pun eksodusnya juga susah ya, dipersulit oleh negara tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, di sini kemudian Ibnu Arabi menyetujui pendapat yang pertama. Tetapi kemudian beliau lebih condong kepada makna hijrah secara lebih luas ya, yakni meninggalkan negeri yang diperangi menuju negeri yang muslim. Kemudian meninggalkan negeri yang mungkin di sana sudah dipenuhi oleh ahlul bid'ah. Ada negeri muslim tetapi di sana penghuninya itu sudah terjerumus kepada kesesatan, kepada bid'ah, maka kemudian meninggalkan negeri tersebut. Lalu meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram ya, negeri yang di sana sudah penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan godaan ya, sehingga bisa saja terjerumus ke dalam perbuatan maksiat ya. Ada beberapa negeri itu ya yang menjadi tujuan orang-orang untuk bermaksiat, untuk berjudi dan sebagainya, dan ini negeri tentunya harus ditinggalkan. Kemudian meninggalkan atau hijrah dari satu negeri demi keselamatan jiwa ya, bisa jadi karena pemimpinnya zalim dan sebagainya. Kemudian ya, ini yang menarik ya, berkaitan dengan kondisi kita saat ini yang dilanda pandemi ya. Tetapi pandemi ini kan melanda seluruh dunia ya. Juga penjelasan para ulama mengatakan bisa juga berhijrah kalau khawatir terkena satu penyakit di satu negeri yang sedang terkena wabah ya, menuju negeri yang sehat yang di situ tidak ada wabah. Ya ini
Kemudian bisa juga hijrah karena untuk menyelamatkan harta, ya harta yang mungkin dizolimi, ingin dirampok, dirampas dan sebagainya. Kemudian terkadang juga hijrah juga dimaksudkan untuk mencari, bisa juga hijrahnya dalam rangka mencari ilmu, ya mencari hikmah, mencari nasihat, atau bahkan hijrah dalam rangka beribadah, ya dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umroh dan sebagainya. Dahulu di zaman sebelum era transportasi seperti sekarang ini kan orang kalau berhaji itu bisa berbulan-bulan ya berada di sana, menggambarkan bahwa untuk ibadah pun juga ya itu bisa dikategorikan sebagai hijrah. Kemudian pendapat yang keempat, ini hijrah secara maknawiyah yang banyak dilakukan ya oleh pelaku-pelaku spiritual ya, ahli-ahli tasawuf ya. Mereka berhijrah itu kemudian meninggalkan keramaian ya, menuju tempat-tempat yang sepi untuk beribadah, beruzlah, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ya dari para ulama. Kemudian bagaimana dengan pembagian daripada hijrah? Ya. Hijrah yang pertama tadi hijrah untuk menghindar dari sesuatu, ya sehingga hijrah dari negeri yang di dalamnya ada peperangan, hijrah karena tadi adanya pandemi ya, takut adanya satu penyakit atau wabah, hijrah kemudian untuk menjauhi gangguan secara fisik, mungkin ada seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang otoriter, hijrah dari negeri yang tadi di sana ada bid'ah dan sebagainya. Yang kedua, pembagian yang kedua, hijrah untuk menuntut atau mendapatkan sesuatu. Ya, ini pembagian yang kedua. Yakni hijrah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya, ini dulu banyak dilakukan oleh para ulama. Ya, contohnya misalnya Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Beliau awalnya berada di Kufah ya, berada di Irak. Kemudian terakhir itu hijrah ke negeri Mesir ya, ke negeri Mesir, sehingga ada istilah dalam fikih itu ada qaul qadim, ada qaul jadid ya, ada pendapat lama, ada pendapat baru, karena perpindahan tempat itu mempengaruhi fatwa dan lahirnya pendapat beliau. Ya, ini dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian hijrah dalam rangka untuk berjihad, ya, berjihad fisabilillah. Ya, artinya mungkin kalau ada yang ingin merasakan jihad qital gitu ya, maka kemudian dia bergabung dengan para mujahidin ya, mungkin di Palestina, di Yaman dan sebagainya. Kemudian hijrah dalam rangka mendatangi, dalam rangka menziarahi saudara-saudaranya seiman, dalam rangka mendatangi saudara-saudaranya yang berada di tempat yang lain, di negeri-negeri yang lain. Ini juga bisa disebut sebagai hijrah. Kemudian hijrah dalam rangka untuk mencari nafkah, ya, dalam rangka untuk mencari penghidupan yang baru, dalam rangka untuk perdagangan. Inilah yang dulu diamalkan ya, dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang mereka tidak hanya seorang ulama tapi juga seorang pedagang, sehingga mereka juga berkelana kemana-mana, tidak hanya sekedar untuk mencari ilmu, akan tetapi juga berdagang. Kita bisa baca misalnya riwayat perjalanan hidup Ibnu Battutah. Nah, itu kemana-mana itu ternyata beliau tidak hanya melihat negeri-negeri yang lain, tetapi beberapa kali bahkan ditunjuk sebagai qadhi ya, sebagai ahli hukum di negeri-negeri yang dia datangi. Ini gambaran bahwa ketika hijrah itu juga bisa ya dalam rangka mencari sumber penghidupan yang baru. Ini dalam penjelasan Imam Nawawi dalam syarah ya Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Kemudian hijrah ini karena adalah sebuah syariat, maka ini sangat berkaitan ya dengan bagaimana nawaitu, bagaimana niatan awal daripada untuk apa kita hijrah. Dan itu sangat masyhur ya dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, di mana berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih ya. Nah, ini dari riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, di mana beliau mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, innamal a'malu binniyat, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya.
Dan barang siapa yang hijrahnya karena kepentingan dunia atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Kalau dia hijrahnya karena harta, hijrahnya karena wanita, maka dia akan mendapat sesuai dari niatan dia itu. Ini pentingnya meluruskan niat ketika seseorang itu ingin melaksanakan hijrah. Sehingga sesungguhnya di sini hijrah adalah satu syariat yang sifatnya abadi, bahkan kita pun juga harus tetap bisa mengamalkannya begitu ya, dengan spirit daripada tahun baru Hijriyah ini. Tentu di sini dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran hijrah itu hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada yang lainnya. Hijrah itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dari sini ada dua aspek yang harus kita gali. Yang pertama, hijrah secara makaniyah, hijrah secara fisik, atau kalau dalam bahasa sekarang hijrah secara teritorial. Ya, hijrah secara teritorial, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita mungkin merasakan di area perumahan kita itu tidak kondusif ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita tidak mendukung kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hingar-bingar musik dan sebagainya. Lingkungannya tidak kondusif untuk akidah ibadah keluarga kita. Maka kita bisa kemudian mencari tempat yang lebih safe ya, yang lebih aman ya, yang lebih baik, yang lebih islami barangkali untuk menjaga iman ya, menjaga ibadah anggota keluarga kita. Kemudian itu hijrah secara makaniyah ya, secara fisik. Kemudian hijrah secara ma'nawiyah ya, ini yang lebih dalam lagi, hijrah secara kultural ya, hijrah secara kejiwaan ya, hijrah secara ma'nawiyah. Alhamdulillah, yang pertama adalah hijrah secara fisik ya, hijrah secara teritorial. Ya, sekalipun mungkin sekarang sudah tidak ada lagi hijrah atau perintah untuk hijrah ya. Dulu kan hijrah, misalnya Rasulullah memerintahkan hijrah para sahabat yang jumlahnya sampai 88 orang ya, itu hijrah ke Afrika ya, itu hijrah yang pertama, menyeberangi Laut Merah ya, dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abu Thalib, ditemani oleh sahabat Utsman bin Affan ya, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia ya, sekarang itu daerah Ethiopia. Itu hijrah yang luar biasa yang pertama, untuk meninggalkan penyiksaan ya, gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah ke kota Yathrib yang sekarang kemudian menjadi kota Madinah. Nah, ini hijrah yang kedua secara makaniyah. Memang setelah hijrah ke Madinah atau ke Yathrib sudah tidak ada lagi perintah untuk hijrah, tetapi kemudian spirit hijrah ini bisa kita laksanakan untuk di dalam situasi seperti sekarang ini. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, sebagaimana dalam penjelasan Al-Qur'an yang kami baca di awal tadi di dalam muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima, dalam surah An-Nisa ayat 100 ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ya, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak ya. Ini jelas perintah Allah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dia fantasiru fil ard ya, dan bumi Allah sangat luas dan dia pasti akan mendapatkan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati gitu ya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh Allah telah tetapkan pahalanya ya di sisi Allah. Dia dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini nas ya dari Al-Qur'an tentang bagaimana hijrah ini atau syariat daripada hijrah ini. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hijrah ini juga sudah dilakukan oleh sejak jauh sebelum Islam ya. Para nabi pun juga hijrah. Sejak Nabi Adam juga itu juga hijrah. Ya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim itu hijrah. Nabi Musa hijrah. Nabi Yakub itu hijrah dari Palestina ke negeri Mesir ya. Ayahnya Nabi Yusuf. Nah, jadi nanti mereka pun juga hijrah lagi setelah itu kembali ke Baitul Maqdis. Nah, ini hijrah para nabi dan umat-umat terdahulu. Hijrah para sahabat ya, hijrahnya ke Habasyah, hijrahnya ke Madinah ya. Hijrah yang pertama ke Habasyah kan Rasulullah nggak ikut, nah, tapi hijrah yang kedua ke Madinah, di situ Rasulullah menjadi bagian yang penting di situ. Kemudian hukum hijrah tentu
syariat hijrah masih berlaku hingga hari ini. Sebagaimana yang terlihat dalam hadis-hadis, ya, kami bacakan saja hadisnya. Ya, misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ul taubah wa la tanqati'ul taubah hatta tatlu'a syamsa minal maghrib tatlu'a syamsa min magharibiha. Tidak akan terputus, kata Rasulullah, tidak akan terputus hijrah hingga terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat hingga matahari terbit dari barat. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, dan ini tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat ya. Kalau sudah terbit dari barat berarti sudah terputus kesempatan seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan innal hijrata la tanqati'u ma kana jihad. Nah, sabda Rasulullah, sesungguhnya hijrah itu tidak berhenti. Hijrah itu tidak terputus selama masih ada jihad. Nah, sehingga tadi saya katakan trilogi di dalam Al-Quran itu kaitannya sangat erat antara iman, kemudian hijrah dan jihad itu tidak terpisahkan. Ya, karena Islam tadi itu spiritnya bukan hanya ritual saja, tetapi juga sebagai sebuah gerakan perubahan, ya, gerakan peradaban. Kemudian dalam hadis yang lain, wala tanqati'ul hijratu ma qutilal kuffar. Ya. Sesungguhnya kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah, tidak terputus yang namanya hijrah selama kaum kafir itu masih diperangi. Selama kita masih memerangi orang-orang kafir, masih berperang, berjihad, ya, secara kital kepada orang-orang kafir, maka hijrah itu masih tetap ada, dan itu harus kita laksanakan. Ya, sekalipun juga ada hadis Nabi yang mengatakan la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyyah wa izastunfiratum fanfiru, ya. Fanfiru, ya. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, kata Rasulullah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka apabila kalian diperintahkan jihad, maka berangkatlah. Nah, dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa hijrah telah terputus setelah Fathu Mekah, ya, karena manusia telah masuk agama Allah dengan cara berbondong-bondong. Islam sudah memang ketika itu sudah mencapai kemenangan, sudah kuat pondasi-pondasinya, maka tidak perlu hijrah. Kecuali, ya, ini kan sudah berbeda zamannya, kecuali bila muncul satu keadaan yang menuntut hijrah karena jajahan orang-orang kafir dan tidak mampu menampakkan agama di tengah-tengah mereka, maka ketika itu hijrah menuju negeri Islam lainnya hukumnya wajib, kata Imam Ibnu Katsir. Nah, dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ini penjelasan tadi, ya, secara hijrah secara makaniyah, ya, hijrah secara teritorial. Kemudian bagaimana dengan hijrah secara maknawiyah, hijrah secara pribadi, secara spiritual, ya, secara kultural, pribadi kita, ya. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amana lahu lutan wa qala inni muhajiran ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ini tentang firman Allah tentang bagaimana Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika Nabi Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah, aku akan berhijrah, gitu. Aku akan berhijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Muddathir juga dijelaskan, ya, makna hijrah secara maknawiyah ini, secara spiritual, secara kepribadian, ya. Disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat kelima, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Fahjur, jadi kata-kata fahjur juga itu satu bagian daripada makna hijrah, tinggalkanlah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru min hajara man nahallahu anhu. Ya, sabda Rasulullah, seorang muslim adalah orang yang menjaga lisannya, kemudian menjaga tangannya, sehingga dia tidak menyakiti muslim lainnya baik dengan tangan maupun dengan lisannya. Dan seorang yang berhijrah adalah seorang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Nah, ini artinya hijrah secara maknawiyah, ya, juga eksplisit dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya. Wal muhajiru man hajara man manahallahu anhu. Ya, orang yang berhijrah itu adalah yang menjauhi apa yang telah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan al-hijratu an tahjural fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya.
wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah summa anta muhajiran wa an mutta bil hadar. Ya, sabda Rasulullah, hijrah adalah engkau itu meninggalkan segala kekejian, hal-hal yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian engkau disebut sebagai seorang muhajir atau orang yang melaksanakan hijrah, sekalipun engkau tetap berada di tempatmu. Jadi walaupun tidak berpindah tempat, selama kita berusaha menjaga diri dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, baik secara lahiriah maupun tersembunyi, dan kemudian kita melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat dan ibadah-ibadah yang lain, maka kita pun juga disebut sebagai seorang muhajir, seorang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak berpindah tempat. Nah, ada beberapa contoh ya, barangkali hijrah secara maknawiyah ini, ya, yang pertama adalah meninggalkan kejahiliahan, ya, meninggalkan kebodohan, meninggalkan perbuatan maksiat, ya, kepada yang sifatnya islami, ya, kepada nilai-nilai yang islami, meninggalkan kultur, ya, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya, cara berpakaian, cara bertutur kata, kemudian budaya-budaya yang lain yang itu sesungguhnya masuk dari negeri barat, ya, kepada kita, diserap oleh kita dan sebagainya, bahkan menjadi keseharian kita, ya, dari bagaimana tata cara berpakaian dan sebagainya. Kemudian sesungguhnya Islam sudah juga menunjukkan bagaimana aspek budaya, aspek kultural, ya, yang juga diwariskan oleh Islam. Nah, itulah yang sesungguhnya sangat tepat dengan keimanan kita. Kemudian meninggalkan kekafiran, ya, kekufuran, kekafiran menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kesyirikan, ya, menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal-hal yang berbau syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, ya. Meninggalkan kesyirikan, ya, misalnya mendatangi dukun-dukun, percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, ya. Ini bentuk upaya meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah secara maknawiyah yang lain, misalnya meninggalkan kebatilan kepada yang hak, ya, kepada kebenaran Islam, meninggalkan hal-hal yang batil kepada kebenaran Islam. Kita sekarang menyaksikan ada sebagian orang yang merasa puas, ya, dengan memahami Islam secara sederhana saja atau memahami Islam biasa-biasa saja, kan begitu. Padahal itu nggak cukup, maka dia harus menambah ilmu untuk semakin memperkuat agamanya, memperkuat Islamnya, ya. Dan ini kan banyak terjadi, ya, beberapa artis, ya, kemudian dia merasa dibesarkan dengan Islam yang biasa-biasa saja, ya, sehingga dia terpengaruh untuk berpindah agama dan sebagainya, kan begitu. Padahal menggambarkan betapa masih lemahnya pemahamannya terhadap agama ini, sehingga dia mudah digoyahkan imannya untuk bahkan meninggalkan agamanya. Nah, ini satu hal yang pelajaran kepada kita bahwa untuk menuju kepada hak itu harus juga dengan memperkuat ilmu terhadap agama ini, kebenaran daripada agama ini. Kemudian meninggalkan perbuatan maksiat menuju perbuatan, ya, hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga merupakan bagian daripada hijrah secara maknawiyah. Kemudian meninggalkan sesuatu yang haram, ya, kepada sesuatu yang halal. Ya, ini juga banyak terjadi, ya. Ada gerakan hijrah, ya, gerakan hijrah. Misalnya meninggalkan dari hal-hal yang sifatnya riba, ya, kepada hal-hal yang sifatnya halal. Nah, ini bentuk upaya kita, ya, untuk menjaga diri dan kemudian berupaya hijrah. Sekarang juga lagi ramai, ya, bagaimana kemudian makanan yang kita makan itu betul-betul jelas kehalalannya, ya. Jadi dari sisi makanan itu tidak hanya thayyib tapi juga halal, ya, secara syariat. Bahwa makanan, ya, bahkan hatta sampai kemudian nasi goreng yang kita makan itu jangan sampai ada campuran-campuran di mana di situ ada bisa mungkin mengandung hal-hal yang bisa mengharamkan apa yang kita makan tersebut. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, sehingga dari sini, ya, inti yang terdalam daripada hijrah itu tentu hijrah tadi secara individu, ya, hijrah secara individu kita secara pribadi. Kemudian berkembang lagi hijrah dari aspek setelah kita berkeluarga, punya anak, istri dan sebagainya, maka tidak cukup individu kita saja hijrah, tapi bagaimana kita mengantarkan keluarga kita, anak kita itu juga bisa bersama-sama menjadi bagian daripada upaya berubah itu, upaya hijrah itu, ya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa jagalah anggota keluargamu, ya,
ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksa api neraka. Menggambarkan bahwa hijrah itu tidak cukup dengan individu kita, tapi harus juga mampu mengajak yang lain, mengajak anak kita, istri kita untuk juga sama-sama menuju kepada kebaikan, kepada yang lebih baik. Kemudian lebih luas lagi ya hijrah sosial masyarakat ya, dakwah dan sebagainya. Artinya gerakan hijrah ini tidak cukup hanya dalam ruang lingkup keluarga, tetapi kalau dia mau menjadi sebuah gerakan besar, maka hijrah diwujudkan dalam bentuk gerakan yang lebih besar. Misalnya gerakan-gerakan dakwah ya, gerakan kultural ya. Kita di negara kita banyak ormas-ormas ya, NU, Muhammadiyah, Hidayatullah dan sebagainya. Semua ini menjadi bagian daripada upaya mengajak ya, mengantarkan masyarakat kepada ke arah yang lebih baik ya, dengan mensyiarkan agama ini. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hijrah ini kan juga bagian dari perjalanan sejarah ya, bagian daripada sirah nabawiyah. Ketika di periode Mekah, bagaimana dakwahnya itu diawali dengan sirriyah ya, dengan cara sembunyi-sembunyi ya, clandestine ya, di bawah tanah ya, tidak diketahui gerakan dakwahnya. Kemudian setelah dirasa sudah aman, sudah cukup untuk dakwah secara sirriyah, sudah mulai ada kekuatan, maka dakwah secara terang-terangan, dakwah secara jahriyah. Di sini kemudian semakin setelah dakwah secara terang-terangan, justru imbal baliknya malah luar biasa. Siksaan demi siksaan terjadi, tidak hanya menimpa Rasulullah, tapi juga para sahabat-sahabat yang lain, sampai ada yang wafat ya. Syuhada ya, syahidah yang pertama itu adalah Sumayyah ya, yang dibunuh oleh Abu Jahal ya, dibunuh oleh Abu Jahal. Ini menggambarkan betapa siksaan daripada orang-orang kepada kaum muslimin ketika itu. Kemudian sampai hijrah ke Habasyah karena dahsyatnya, derasnya penyiksaan waktu itu. Kemudian Rasulullah sendiri dengan anggota keluarganya dari Bani Hashim itu pun juga mengalami siksaan ya. Tidak hanya pribadi beliau yang disiksa, tapi juga ternyata menyasar kepada anggota keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diboikot ya, sehingga juga para sahabat yang juga muslim juga bergabung di situ, merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasulullah selama kurang lebih 3,5 tahun. Luar biasa, sampai nanti betapa kuatnya ini pemboikotan sampai merenggut nyawa istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga merenggut nyawa paman beliau Abu Thalib yang selama ini membela Rasulullah ketika berdakwah. Kemudian setelah pemboikotan nanti ada upaya dakwah secara keluar ya, dakwah keluar ketika ke Thaif ya, Rasulullah bukannya disambut dengan kalungan bunga, tapi malah kemudian dilempari oleh batu, kaki beliau, tubuh beliau berdarah-darah dan sebagainya. Dan ini bagian daripada proses dakwah yang luar biasa, menyayat hati ya, kalau kita membacanya itu, betapa tubuh Rasulullah sampai berdarah-darah ya, dilecehkan, dihina, dilempari batu, dipukulin ya, di dalam rangka menyampaikan dakwah ketika di Thaif ya. Kemudian nanti mulailah ada Nasrullah, ada Allah menolong dakwah ini ketika ada Bai'ah Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, terbuka cahaya itu di negeri Yasrib. Maka disitulah peluang akhirnya kemudian kaum muslimin beramai-ramai hijrah ke negeri Yasrib yang sekarang menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinatul Rasul ya, kota daripada Rasulullah SAW. Maka gerakan hijrah ini itu luar biasa, menjadi satu titik balik ya, bahasa Inggrisnya menjadi turning point, menjadi satu titik balik perjalanan umat Islam ini. Luar biasa, yang tadinya terzolimi, tersiksa, penderitaannya luar biasa, tapi ketika hijrah titik baliknya luar biasa, bisa mendirikan masjid ya, yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, adanya ukhuwah Islamiyah yang kuat ketika itu, adanya piagam Madinah. Ini piagam Madinah, satu piagam yang luar biasa, yang jauh sebelum ada deklarasi HAM di PBB, ini lebih luar biasa. Ini piagam Madinah tentang bagaimana menjamin keamanan, keselamatan, termasuk kepada penganut agama yang lain. Kemudian di situ sudah mulai ada jihad ya, ada perang Badar, ada perang Uhud dan sebagainya, sampai nanti ada perjanjian Hudaybiyah yang luar biasa. Ternyata itu menjadi titik balik juga nanti, awal daripada penyebab kemudian Islam bisa kaum muslimin bisa menaklukkan kota Mekah ya, dengan peristiwa Fathu Mekah. Setelah peristiwa Fathu Mekah, kita saksikan kemudian dalam sirah itu kaum muslimin semakin bertambah banyak jumlahnya ya, dan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Dan terlihat betapa perjuangan selama kurang lebih 23 tahun itu telah menghasilkan prestasi yang luar biasa
Ya, ketika awal hijrah di kota ketika awal dakwah di kota Mekah, bahkan dikatakan ketika hijrah itu hanya sekitar 100-an saja kaum muslimin itu jumlahnya. Nah, tapi setelah hijrah ke kota Madinah, luar biasa perkembangan dakwah. Puncaknya nanti ketika di Haji Wada, ya di Haji Wada Rasulullah itu berkumpul dengan kurang lebih 100.000 jamaah yang hadir ketika itu. Ya, jadi dari 100 orang ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dalam kurun waktu yang tidak lama, ya, maka kemudian dalam kurun waktu 10 tahun ya, 10 tahun dari 100 orang menjadi 100.000 orang. Jumlah daripada kaum muslimin yang cukup besar ketika itu. Dari 100.000 inilah yang nanti kemudian menjadi kekuatan besar, lahirnya sebuah peradaban baru. Muhammadun Rasulullah.